Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Ini pertemuan kedua kita di program preparation class untuk kelas 7, kalian untuk memasuki kelas 7 nanti. Minggu kemarin kebetulan kita udah sampai ke bagian pecahan, tapi cuma materinya aja, ya, bagian materi. Dan kita aja langsung ke bagian pengerjaan soalnya seperti itu ya. Kebetulan di sini udah ada cara pengerjaannya. Saya coba untuk buat ininya, ya. Di pertanyaan kedua ini yaitu hasil pengurangan dan pembagian. Pasti kalian tahu bahwa yang harus kita kerjakan adalah pembagian terlebih dahulu, seperti itu. Namun yang harus kita kerjakan untuk soal-soal seperti ini, kebetulan ini adalah soal campuran, pecahan campuran. Kalau pecahan campuran, kalian pasti terbiasa untuk mengubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa, ya, bentuk ke dalam pecahan biasa. Biar apa? Biar nanti ininya bisa dikerjakannya lebih mudah. Karena kalau perkalian tahu sendiri, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Kalau pembagian nanti ada perkalian silang seperti itunya, ya. Nanti ada perkalian silang seperti itunya. Mohon maaf, ini agak sedikit. Kita coba lihat bagian pertama. Di sini yang karena ini ada pembagian, yang harus kita kerjakan dulu adalah yang bagian pembagiannya kita sederhanakan, ya. Contohnya 21/4 menjadi 9/4 ya di sini. 21/4 jadi 9/4. Terus 31/2 jadi 7/2. Kalian paham kan cara pengerjaannya? 4 kali 2 tambah 1 jadi 9. 2 kali 3 tambah 1 jadi 7. Tapi penyebutnya tetap sama. Penyebutnya bakalan sama. Bakalan saya paham. Selanjutnya dari sini pembagian itu artinya kan dikali ya. Pasti ditukar, dibalikin. Betul nggak? Yang awalnya 7/2 jadi 2/7 agar ini dikalikan, ya kan? Karena konsep pembagian dalam pecahan itu kan silang ya, perkalian silang. Tapi karena ini memudahkan kalian, jadi udah aja langsung diputerin aja, jadi artinya dikali. Selanjutnya ini artinya 52/7 dikurangi 9/14. Nah, ini kan kenapa 9/14? Awalnya ini sebenarnya 52/7 dikurangi berapa ini? 18/28. Karena ini disederhanakan lagi, yang 18/28-nya menjadi 9/14. Udah paham ya. Lanjut dari sini bagaimana ini? Nah, kan sebelumnya ada cara pengerjaannya ya. Tahu nggak yang diapain? Yang disamakan penyebutnya ya. Sebelumnya tuh. Nah, ini disamakan penyebutnya. Karena ini 14, ini pun jadi 14. Gimana caranya? Gitu kan? Nah, juga 14. Jadi kan ini dikali 2 nih. 2/7 ini ya dikalikan 2. Supaya apa? Biar penyebutnya sama. Semuanya dikalikan 2 ya. Atas bawahnya dikalikan 2. Biar penyebutnya sama. Selanjutnya kita apakan dari sini? Nah, kenapa ini dari 54/18 jadi 4/18/4 ini 18/14? 4/18/18. Kenapa? Ada yang tahu? 14. Kenapa? Ini dari sini ya, dari sini ke sini. 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 dikali 2. 14 dibagi 7 dikali 2. Dikali 2. Iya. 14 dibagi 7 dikali 2. Iya. Jadi dimasukkan ke dalam 4. Dan artinya di sini 5-nya berkurang 1 ya. Betul sekali kalau udah paham seperti ini. Nah, kali ini kan gampang. Yang kalian kerjakan adalah ininya ya. Bagian pecahannya aja yang kalian kerjakan. Kita cek. Benar nggak seperti itu? Iya. Jadi 18 kurangi 9, 14. Ya udah, karena penyebutnya 14 yang 14 seperti ini. Ya. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa seperti ini? Ya kalian tahu sendiri. Kenapa? Karena 4 dikurangi 9 itu artinya negatif, betul nggak? Ya. Di sini tuh tujuannya supaya agar tidak negatif. Gimana caranya? Betul nggak? Ya kan? Ya pada saat ini dikurangi 1, masukkanlah ini ke dalam 14 dibagi 7 dikali 2, itu seperti itu. Ya. Nanti 14-nya tambah 4 jadi 18 seperti itu. Ya, betul seperti itu caranya, ya. Mungkin kalian ada cara lain boleh. Misalkan pakai cara pengerjaan biasa, misalkan dikalikan biasa, bisa. Misalkan ini ya, dari sini ya, misalkan pakai pecahan biasa, 5 kali 7 tambah 2 37 ya. 30/7 dikurangi 9/14. Nanti kalian di sini kalikan 2 lagi. Jadi berapa ini? 74/14 dikurangi 9/14.
14. Boleh seperti ini pun, misalkan di sini lebih gampang gitu, 74 dikurangi 9 jadi 65 ya? Betul nggak? Iya, 65 ya? 65 per 14. 65 per 14 itu artinya 49 per 14. Karena sama lagi. Ya, ini dibentuk pecahan biasa menuju pecahan campurannya lagi. Oke. Pakai cara manapun itu nanti kalian boleh mengerjakan. Ya, kita cuma di sini hanya mengulang lagi aja ya supaya kalian bisa. Paham sampai sini semuanya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita lihat. Banyak siswa di suatu kelas 40 orang. 3/10-nya suka sepak bola, 1/4-nya suka main volley, 3/8-nya suka main basket. Sedangkan sisanya senang berenang. Berapa banyak orang yang senang berenang? Betul nggak? Kalian biasanya kalau ini, kalian nyarinya apa dulu nih? Pecahannya dulu kalian cari atau orang-orangnya kalian cari berapa banyak? Ya. Nah, kan tadi ya saya bilang, pecahannya kalian cari dulu, dikalikan 40, atau kalian mencari berapa banyak masing-masing yang suka sepak bola, volley, basket, dan berenang. Satu-satu kan? Jadi sebenarnya ada dua cara, betul. Cara pertama yaitu dengan meng-KPK-kan dengan yang ini nih. KPK-kan dari 10, 4, dan 8. Biar apa? Nah, perhatikan. Kan gini, yang namanya 40 orang itu adalah satu bagian. Betul nggak? Sekarang dipecah-pecah, 3/8 bagian, 1/4 bagian, 3/8 bagian. Artinya kan harus menjumlahnya jadi satu bagian, ya kan? Nah, ini karena jumlahnya harus satu bagian, nah ini dijelaskan, karena satu bagian, jadi 1 dikurangi 3/10, 1/4, 3/8. Nah, di sini kebetulan pakai KPK, disamakan aja penyebutnya biar gampang gitu kan. Nah, disamakan penyebutnya, jadi 1 dikurangi 37/40. Jadi yang suka berenang itu adalah 3/40 bagian namanya. Ya, 3/40 bagian. Dari 34 ini gampang, tinggal kalikan aja dengan 40 lagi, yaitu 3 orang jadinya. Ya. Jadi kalian bisa mencari ini dengan cara pertama, yaitu dengan cara mencari bagiannya. Jadi yang berenang itu berapa bagian sih? Ya. Karena total untuk semuanya itu adalah satu bagian, ingat aja itu. Jadi untuk yang berenang itu berapa bagian sih? Gitu. Atau cara kedua, yaitu dengan tadi cara salah satu. Sekarang kita lihat, yang suka sepak bola, berapa orang? Oh, 12 orang, 3/40 harusnya. Oh, 3/40? Maaf. Sepak bola harusnya 3/10 ya? Iya. Ya, ini 3/10 nih, ini mungkin salah nulis. Oke, maaf. Ya, 3/10. 3/10 ya 12, benar. 1/4, 10, betul. Terus 3/8, 5 kali 3, 15. Ini salah kayak ya. Jadi ini benar, cara pengerjaan salah, benar. Mungkin saya di sini, ini harusnya 10, ini harusnya 4, ini harusnya 8 ya. Hasilnya sama, 12, 10, 15. Kan kalau kita jumlahkan, ini berapa orang? Nah, 40 dikurangi 12 dikurangi 10 dikurangi 15, maka sisanya adalah 3 orang ya. Jadi bisa dua cara, memakai pecahannya dulu kita cari, setelah itu dikalikan 40, atau kita cari satu-satu per bagian. Nah, cara-cara ini nanti biasanya bisa juga nanti pas ujian nasional itu ada yang dimudahkan pakai bagian. Pertanyaannya itu ada bagiannya ya. Ada yang bisa ditanyakan bagiannya berapa sih gitu. Ada pun yang ditanya berapa orangnya. Nanti tergantung. Nah, ini dua cara ini saya tulis supaya apa? Supaya kalian nanti bisa paham seperti itu. Oke, kalian paham ya? Oke, saya yakin paham sampai sini. Kita lanjut ke latihan soal kalau nggak salah tadi itu ya. Nah, latihan soalnya kita cek bagian pertama. Ini kebetulan saya ngambil dari sekolah Mitra ya. Sekarang ini apa? Saya bacakan. What fraction is Zakaria thinking of? Pecahan apa sih yang Zakaria dipikirkan gitu kan? Pecahannya apa sih? Coba kita lihat. Saya berpikir I'm thinking of the fraction that equivalent to 3/7. Jadi saya memikirkan suatu pecahan yang sama dengan 3/7. Jadi kelipatan dari 3/7. Kelipatan dari 3/7. Numerator itu apa kemarin tuh? Pembilang yang bagian atas, ya kan? Pembilangnya, numerator itu pembilang. Denominator yaitu bagian pecahan ini ya, penyebutnya. Jadi pecahan yang atasnya itu lebih daripada 25, bigger than 25, yang sedangkan penyebutnya adalah kurang daripada 70. Berapakah kelipatannya? Nah, kira-kira berapa kelipatannya? Betul kan? Coba kalau kita harus misalkan 3 lebih daripada 25 dikalikan berapa?
9. 9. Coba kita kalikan 9. 3 kali 9 27 ya. Per 9 kali 7 63 ya. Betul nggak? Betul. Jadi semuanya ini dikalikan 9. Jadi yang dipikirkan oleh Zakaria adalah 27 per 63. Paham sampai sini? Ya. Nah, betul. 27 per 63 dikalikan 9. Besar daripada 25 bagian penyebutnya kurang daripada 70. Oke, betul sampai sini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau itu bagus. Oke, nomor 2. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng di sini. Write the following decimal number as fraction. Give your answer their simple form. Bentuklah ini ke dalam bentuk pecahan yang sesederhananya. Ya, simple form. Jadi yang paling sederhana. Ya. Oke, 0,1 jadi berapa? Pecahan sederhana dari 0,1. Berapa? 0,1 pecahan sederhananya? Per 10. 1 per 10. Nggak ada lagi ya? Iya. Nggak ada lagi kan? Oke, nomor B. 7 per 10 ya? Nggak ada lagi. Nomor C. Kalau C berapa? 4 per 10. 4 per 10. Sederhananya 2 per 5. Ya kan? Kan ini kan simple form, jadi yang paling sederhana. Coba yang D-nya. 4 per 5. 4 per 5, betul. 8 per 10 jadi 4 per 5. Bagus. Sekarang 0,19. 19 per 10. 19 per 100. 100. 9 per 10, 100. Bisa sederhana kan? Tidak. Kenapa? 19 bilangan prima ya? Nggak bisa lagi ya? Oke. Nah, ini E-nya mana ya? Aku hilang. A, B, C, D. E-nya mana nih? Oke. Sekarang EF, G-nya atau EF yang 0,32. Ini F lah ya. Ini F. Yang G-nya berapa jadinya? 0,32. 8 per 32 100 jadi berapa? 8 per 25. 8 per 25. Bisa lagi di sini? Nggak bisa ya? Enggak. Oke, yang H. Berapa jadinya? 64 per 100. 64 per 100 ya, sederhananya? Berapa? 8 per 25. 8 per 25. Kok sama? Berapa? 16 per 25 dibagi 4 udah nggak bisa lagi ya kan? 16 sama 25 kan nggak bisa. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian I. Oke, kita cek bagian I. 0,09 artinya 9 per 100. 9 per 100 bisa dipecah lagi, dibentuk lagi? Nggak bisa ya? Nggak. Oke, yang bagian K 247. Wah, ini keren 247 nih. 247 per 1000. 1000 bisa disederhanakan nggak ya? Nggak bisa. Kenapa? 247 adalah bilangan prima. Oke, sekarang yang bagian L 255 per 1000 bagi berapa nih? Bagi berapa nih? Kira-kira bagi 5 dulu dah, bagi 5 bisa nggak ini? 51 per 200. Nah, sekarang 51 per 200 bisa dibagi lagi nggak? Enggak, dibagi 3 nggak bisa ya? 51 dibagi 3 kan 17. Tapi 200 bagi 3 nggak bisa. Ya udah, jadi udah 51 per 200. Oke. Lanjut lagi ke bagian M. Kita cek M, yaitu 342 per 1000. Jadi berapa ini kalau 342 per 1000? 171 per 500.
171 per 500 berapa? Ada lagi nggak 171? 171 dibagi berapa? Dibagi 4 nggak ada, dibagi 5 nggak mungkin, dibagi 10 apalagi, dibagi 15 apalagi, nggak bisa. Kenapa? Karena 500 kan genap ya. Ini ganjil ya? Ya kan? Susah ya? Nah, ya udah, nggak bisa. Oke, sekarang 0,062 itu berapa jadinya? 31 per 500. 31 per 500, betul. 62 per 1000 dulu. Setelah itu adalah 31 per 500. Ada lagi nggak bisa ya? Oke, nah inilah yang contoh-contoh soal nanti kalau misalkan yang dari sekolah mitra ataupun ini masuk seperti ini. Oke, nah ya kita coba cek ke nomor berikutnya ya. Kita coba cek nomor berikutnya. Bentar ya, maaf ya. Bentar. Oke, mohon maaf tadi ada ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu, use a number from the box complete this. You can only use each number once. You should have no number left at the end. Oh, jadi kalian harus memasukkan ini ya. 0,25 itu berapa sih? Di sini ada persen, ada pecahan, ada desimal. 0,25 itu berapa? 0,25 itu berapa? 4/5. 1/4. Ya kan? 0,25 itu 1/4. 25 per 100 dibagi 25, 1/4. Ya kan? 4. Nah, sekarang 1/2. 1/2 berapa nih? Yang mana nih 5/2? 1/2. 5/2 lagi 1/2. Yang mana nih? Berapa? Berapa? Maaf, suaranya kurang ini. Yang mana nih? Oh, 50%. Betul, 50%. Udah kepake 50%. Lanjut, 80%. Maksudnya 80% itu berapa nih? Yang mana nih kita pakai? 4/5. Betul, 4/5. 4/5 itu 0,8. Artinya 80%. 0,7. Jadi? 70%. Betul, 70%. Terus 75% jadi 0,75. 0,75, betul. Sedangkan sisanya adalah 1/5 dengan 0/2. Jadi kalau misalkan ini 1/5, ini adalah 0,2. Oke, betul ya di sini. Bagus. Oke, kalau paham bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita cek apa soal berikutnya. Oke, kita urutkan dari seperti ini. Kalian pengen pakai cara ini menyamakan penyebut atau pakai cara desimal? Desimal. Oke, sekarang ini 0,8 berapa jadinya? 0,8 ya. 5/8 berapa jadinya? 5/8 berapa jadinya? Coret-coret. Kalian di sana harus siapkan buku. Coret-coretan aja maksudnya. Jadi kita hitungnya bareng-bareng. Berapa kira-kira 5/8? 25. Berapa? 0,625. Oh, 0,625, betul. 75% berapa jadinya? 0,75. 0,75. Sedangkan 75/80 berapa jadinya? Berapa nih? 75/80. 0, berapa? 75/80 berapa? Ya. Berapa? Coba kita. 0,9375. Ini gede banget. Oke, sekarang ini kita urutkan kan? Kita urutin sekarang dari yang terkecil yang terbesar. Oke, perhatikan. 0,8, 625, 75, 375. Oke, sebelumnya saya pernah sebutkan, kalau menyusun seperti ini, kita harus menyamakan berapa banyak angka di belakang koma. Betul nggak?
Kebetulan di sini yang paling banyak adalah 4 angka. Ya. Ada 4 angka ya. Otomatis yang lain pun harus sama, harus 4 angka semua. Tapi gimana caranya? Tambahin aja 0. Kalau ini tambahin 02, ini tambahin 01, ini tambahin 03. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, 8.000, 6.250, 7.500, 9.375 kan? Mana yang terkecil otomatis? Ini nomor 1, ya kan? Jadi dari 5/8 nih. Oke, jawabannya antara B sama C. Nomor 2-nya adalah 75, yaitu 75%, betul? Yang ketiganya adalah 0,8, yang ketiganya ya udah jawabannya adalah yang C. Ini adalah yang terbesarnya adalah nomor 4. Ya. Ingat, seperti ini ya, bukan 0,8 artinya ini 8 ya. Jangan salah di sini. Ya, kan 0,8 bukan artinya dia 8. Di sini 1625, di sini 75, 9375 bukan. Kita harus samakan berapa angka di belakang koma. Itu harus. Ya, harus disamakan. Caranya seperti itu. Saya yakin di ujian nasional SD ini pasti ada seperti ini. Dan di ujian nasional SMP, tapi tahun-tahun lalu ya, itu udah lama banget. Soal seperti ini pernah keluar. Ya, yang udah lama itu seperti ini udah keluar. Triknya seperti ini aja. Paham sampai sini? Paham. Kalau paham, kita coba untuk mengerjakan soal berikutnya. Soal berikutnya apa? Oke, work out to answer this addition. Artinya hitunglah penjumlahan ini. Oke, kita cek di sini. 1/2 ditambah 3/4. Berapakah itu? 5/4. 5/4. Ya, kalau kita ini kan penyebutnya ini kan jadi 2/4 ya. Ya kan? 2 tambah 3, 5. Sedangkan ini jadi berapa? 15/12. 15/12. Oh iya, lupa. Disederhanakan dalam simple form. Jadi yang sederhana jadi berapa ini? 15/12. Berapa? 3/6. 3/2. 5/4. 5/4 dibagi 3. Iya. Oke, ini berapa jadinya kalau kita kerjakan? Karena sama 8 ya, jadi dikali 4 ya. 4/8, betul. 5/8, jadi 9/8. Nggak bisa sederhanakan lagi, lewat. Oke, nomor D. Berapa? Kalikan 4 dulu ya. 16/20 ditambah 9/20. Berapa jadinya? 25/20. 25/20 berapa? 5/4. Oke. Terus 2/3 tambah 5/9. Kalikan 3 dulu ya. Betul, 11/9. Jadi ini 11/9. Bagian F dikalikan 2 jadi 6/10 ditambah 7/10. Berapa jadinya? 13/10. 13/10. Oke. Oh iya, maaf. Di sini saya akan mix number, artinya pecahan campuran ya. Atau gimana? Nggak usah aja lah ya. Nggak usah, ini udah cukup. Kalian udah sampai sini aja udah ini. Udah Martin, kalian udah paham. Tinggal nanti pecahan campurannya tinggal dilihat. Kalau misalkan saya tanya pecahan campuran 5/4 berapa? 5/4. 1/4. 5/4. 9/8 jadi 1/8. Ini 5/4 sama ya. 11/9. 2/9. Bagus. 13/10. 3/10. Betul sekali, seperti itu. Ya, paham ya? Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Soal apakah Anda? Oke, kita kerjakan ini. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu aja, biar gampang, betul? 12. Jadi berapa ini? 12. 12. 4, 2, 1. 4 kali 2 tambah 1, 9 ya? 9/4 ditambah 2 1 2 3/2 dikali 3 ke 2 ke 3 2 8/3.
dikali 8/3, 8 betul. per 3. Artinya ini 9/4 simpan. Ditambah. Nah, 3 kali 8, 24 ya? 24. 2 kali 3, 6. 6. KPK dari 9 sama 6? 12. 12. Oke, 12. 12 bagi 4 kali 9. Betul nggak gitu cara ngerjainnya? Ya kan? 12 bagi 4 kali 9. Berapa jadinya? 27. 27. Sedangkan ini? 48. Ya, 12 bagi 6, 48. Jadi berapa ini? Jadinya 75 per 12. Berapa? 175 per 12. Atau sederhanakan dulu aja, 75 per 12 bagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. 6 nggak bisa. Karena ini kan ganjil, 6 genap. Bagi 3. 75 bagi 3. 2. 5. Ya, 12 bagi 3. 4. Oke, dari sini kita bisa nyari berapa nih? 25 bagi 4. 6 ya? Sis mendekati 6 ya? 1 per 4. Jawabannya Bre. Oke, sampai sini. Jadi kalau misalkan angkanya gede, ya kalian usahakan dalam bentuk pecahan yang sesederhana mungkin, yaitu nyari FPB-nya ya. Betul nggak? Nyari FPB-nya aja. Berapa? Hello. Oke. Kalau paham, kita coba untuk ke soal berikutnya. Ya. Ada. Oke. Oh ya, saya hapus dulu bagian sini. Oke, ini. Kita cek. Ibu mempunyai persediaan beras 20/4 kg. Persediaannya. Beras tersebut dimasak sebanyak 7,5 kilo dan sisanya dimasukkan dalam 3 kantong. Setiap kantong plastik berisi sama banyak. Berapa berat beras dalam kantong masing-masing lah, seperti itu. Cara ngerjainnya gimana? 21/4 dikurangi 71/2 ya, dibagi 3. Langsung gini. Tapi yang kita kerjakan mana dulu? Nah, enggak, ini dulu. Ya kan? Dan di sini ada tanda istilah tanda kurung ya, harus ada. Ya, secara sistematiknya seperti ini, betul. 20/4 dikurangi 7/2 dibagi 3, betul. Tapi di sini ada istilah harus pengurangan terlebih dahulu yang dikerjakan, betul nggak? Ya kan? Baru dibagi 3. Oke, jangan sampai salah di sini. Oke, ini ya udah kita samakan aja. 1/2-nya sama 1/4, ya kan? Jadi 21/4 dikurangi 7, 2/4. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang cara ngitungnya kalau seperti ini kan ini pecahan campurannya. Perlu nggak sih kita ke dalam bentuk pecahan biasa? Nggak perlu. Gimana caranya? Gini aja, 20 dikurangi 7? 13. 1/4 dikurangi 2/4 min. Betul nggak? Min 1/4. Sekarang ini 13 dikurangi 1/4 berapa? Gitu kan? 13 dikurangi 1/4. Tadi gimana sih? Ada cara ngitung gimana tadi? Kalau misalkan dia negatif tuh gimana? Gitu kan? Ya udah aja tinggal dikurangi 1, ini 12. Berapa? 4. Gimana jadinya tuh? Pokoknya 3 per... tar dulu. Atau cara manual aja bisa, cara manual. 4 kali 3 dikurangi 1. 4 kali 13 kurangi 1. 4 kali 13 berapa itu? 52 ya? Dikurangi 1/4. Nah, dibagi 3. Nah, di sini 51/4 itu berapa? Itu 12. 12 3/4. Atau nggak usah aja ya? Nggak usah aja kan? Dalam bentuk pecahan aja kan? Karena kita mau dibagi 3 nih ceritanya. Ya kan? Nah, dari sini, sebelah sini dah, saya tulisnya sebelah kanan. 51/4 ya, dibagi 3 artinya dikali 1/3 dong. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang nih, kalau lebih enaknya 51 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Bisa berapa? 17. Sekarang kita lihat 17/4. 17/4 pecahannya berapa?
4 ya, 16 ya. Sisanya 1/4. 1/4. Jawabannya adalah yang mudah seperti itu. Ya. Oke, paham? Paham sampai sini? Yang lain? Oke, paham. Kita coba untuk mengerjakan soal selanjutnya. Kita lihat soal selanjutnya apa nih? Oke, Pak Musa mempunyai sebidang tanah akan dibagikan kepada 3 anaknya. 1/4 bagian untuk anak satu, 2/5 bagian untuk anak kedua, dan sisanya untuk anak ketiga. Maka bagian anak ketiga berapa? Tadi gimana sih cara ngerjainnya? Kalau yang namanya kalian mencari bagian dikurangi ya? Iya. Pak Musa mempunyai sebidang tanah. Sebidang tanah itu tuh 1 bagian, betul nggak? Ya kan? Mau dibagi 3, maksudnya bukan juga dibagikan 3 itu maksudnya dikurangi lagi kan? Betul nggak? Jadi intinya 1 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5-nya. Maka ini sisanya anak ke-3 kan? Ya kan? Anak ketiganya nih. Oke, kita samakan penyebutnya aja. Berapa? 20. Jadi di sini berapa? 20 lagi dikurangi berapa? Dikurangi 8. Oke, 20 bagi 4? 5. Kali 1? 5 lagi. Oke. 20 bagi 5? 4. Kali 2? 8. Oke, sekarang ini 20 dikurang 5 kurangi 8. Berapakah itu? 7/20. Saya sederhanakan? Tidak, karena di sini udah ada jawabannya. 7/20. Ya. Oke, pasti sama nih bagian ininya. Oke, ada lagi? Paham? Oke, kalau paham kita coba untuk lihat soal berikutnya. Apa adalah? Oh iya, nggak ada lagi soal berikutnya. Tapi kita masih ada materi yang lain, ya. Materi selanjutnya adalah yang apa? Mana sih? Maaf, ini untuk kelas 7. Saya share berikutnya ya. Nah ini, ya. Coba kita cek di sini. Ini yang bagian keduanya, ya. Kemarin kita udah bahas ini juga, udah. Pengenalan topiknya pun kita udah ya. Kita udah bahas ya. Bilangan topiknya. Terus apa namanya itu? Yang Cambridge-nya pun kita udah bahas ya, sebagian ini udah lewat. Oke, materi apa yang kita bahas? Tentang perbandingan dan skala. Ini bakalan diulang lagi nanti di kelas 7. Walaupun kalian sudah pelajari ini di kelas 6 ya, walaupun di sekolah negeri maupun sekolah ini, kalian akan mempelajari tentang perbandingan dan skala. Itu pasti sama. Karena apa? Karena ini hubungannya sama pecahan lagi. Nah, saya akan jelaskan dikit. Yang namanya perbandingan, ya, yang namanya perbandingan itu artinya pecahan. Misalkan 1/2, artinya 1/2, ya. Di situ adalah perbandingan. Biasa suka ada, ya kalian nanti paham nanti di kelas 7 ini akan diperjelas lagi di sekolah. Itu maksudnya apa gitu? Ya, pengertian perbandingan senilai, berbalik nilai. Satu lagi adalah pengertian skala. Ya. Nah, yang namanya perbandingan yang sebelumnya saya bilang bahwa itu perbandingan itu adalah nanti karena hubungannya sama pecahan masuknya ke perbandingan lagi, betul nggak? Nah itu dia, karena ini saling berhubungan gitu. Kalau di sini dijelaskannya hanya mencari statistiknya, mencari hasilnya aja, ya, mencari penilaiannya. Oke, kita coba cek di sini materinya apa. Ada 2 cara untuk membandingkan 2 besaran berikut dengan mencari selisih atau dengan mencari hasil bagi. Nah ini ada rumusnya seperti ini, ya. Dan sebagian besar kalian juga udah tahu, misalkan jumlah X dan Y adalah perbandingan XY atau Y-nya, jumlah X atau jumlah Y. Perbandingan X atau Y-nya dibagi jumlah perbandingannya dikali besar jumlah. Atau biasanya kalau misalkan dalam bentuk variabel, misalkan gini, misalkan si A dan banding si B, misalkan gitu ya, si A banding si B adalah 2/5, misalkan seperti itu. Ya, 2/5. Atau kalau dalam bentuk pecahan, ini kalau misalnya kalian paham, ini sebenarnya A per B itu sama dengan 2/5. Ya. Nah, sekarang
Di sini kan untuk mencari hasilnya. Misalkan gini, jumlah A tambah B, jadi jumlah, misalkan dia punya uang lah, misalkan uangnya itu ada berapa? 14.000 misalkan, ya ada 14.000. Perbandingan si A berapa? Katanya 2:5 ya, betul nggak? Ya kan? Nah, kita lihat, kalau mencari jumlah si A, jadi uang si A-nya berapa? Uang A misalkan. Ya, ini contohnya saya tulis di sini. Misalkan di sini ada uang A, berapa sih uang A? Ya kan? Nah, perbandingan si A-nya berapa? Perbandingan A-nya berapa? 2. Ya kan? Per jumlah perbandingannya berapa? 7. 2 tambah 5. Dikali besar jumlahnya berapa? 14.000. Oke, jadi di sini kalau kita coret 2.000 kali 2 4.000. Oh, jadi uang A-nya 4.000. Ya kan? Sedangkan uang B-nya ya kita lihat aja dikurangi aja 10.000 kan otomatis, betul nggak? Ya kan? Karena jumlahnya harus 14.000. Jadi ini untuk mencari yang namanya perbandingan perbandingan si A-nya sama si B-nya. Seperti itu. Ya. Kalau bagaimana dengan selisih? Ya. Bagaimana dengan selisih? Oke. Misalkan gini, si A sama si B itu perbandingannya adalah 1:3 misalkan. 1:3. 1:2 misalkan. Ya, 1:2. Tapi selisihnya jadi A, jadi jangan A lah. Jadi A dulu, A dikurangi B, itu selisihnya adalah 6, misalkan gitu. Selisihnya 6. Ya. Berapakah besar jumlahnya, misalkan besar jumlahnya, atau jangan dinilai lah, gini aja. Berapakah besar jumlahnya 16? Misalkan A dengan B, kalau kita jumlahkan, misalkan dia punya 18.000 uangnya. Nah, selisih uang mereka berapa? Kan kalau tadi mah kita lihat cuma masing-masing uang A sama uang B gitu kan misalkan. Sekarang uang A sama uang B selisihnya berapa? Betul nggak gitu kan? Nah, sekarang gini, untuk mencari selisih, ya mencari selisih A min B, kalau kita bilang di sini. Sekarang gini, selisih perbandingan 1 dikurangi 2. Tapi selisih di sini nggak usah negatif ya. Bedanya berapa? Bedanya lah. 1 dan 2 bedanya 1. Per, ya kan? 1 per. Jumlah perbandingannya 3. Dikali besar jumlahnya 18.000. Jadi berapa di sini? 6.000 ya? 6. Nah, untuk bagaimana? Sekarang gini kita cek. Kalau besar uang A-nya berapa? Kalau kita cek, besar uang A-nya berapa? Jadi kan besar uang A-nya perbandingan si A-nya 1 per jumlah perbandingannya 3 kali 18. Jadi berapa ini? 6.000 ya? 6.000 uang si A-nya. Uang si B-nya, ini kebetulan agak sempit ya, start dulu. Saya agak sedikit naikin ke atas. Ya. Nah, agak sedikit naikin ke atas. Ya. Nah. Sekarang uang si B-nya berapa? Perbandingan si B-nya 2 ya. Jadi 2/3 kali 18.000. Berapa jadinya? 18 bagi 3, 6 kali 2, 12. Ini 12.000 jadinya. Nah, selisihnya berapa antara 12.000 dan 6.000? 6.000 kan? Nah, terbukti kan? Iya, nah itu dia. Jadi cara pengerjaannya, kalau untuk mencari selisih, ya udah selisih perbandingannya berapa? Dibagi jumlah perbandingan, dikali total. Kalau saya bilangnya besar jumlah atau total, terserah. Ya. Nah, itu cara mencarinya. Ya, oke. Nanti ada contoh-contohnya soal, kita nanti juga bahas lagi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nanti juga ada contoh-contoh soalnya. Lanjut lagi. Perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu gini. Perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan. Yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang keduanya pun diperbesar atau diperkecil. Begitu pula sebaliknya. Maksudnya tadi yang saya bilang atau. Nah, sekarang gini. Jadi yang namanya perbandingan senilai, ya, yang namanya perbandingan senilai itu di mana perbandingannya itu gini, antara penyebut dan pembilang itu sama-sama besar naiknya. Kelipatannya bakalan sama. Seperti itu, ya. Nah, saya kenapa bilang kelipatannya sama? Contoh aja misalkan gini. 2/5, ya misalkan di sini. Kalau misalkan ini nih, X per 15, ya kan? Benar nggak? X per 15. Maka X-nya berapa? 5 ke 15 dikali 3, betul nggak? Ya kan? Otomatis 2-nya pun dikali 3, maka X di sini berapa? 6. Nah, itu yang namanya
Itu yang namanya apa? Perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena kelipatannya sama. Contoh, misalkan ini 12 per 12 per berapa nih? 12 per berapa ya? 21 dah. 21. Misalkan di sini 4. Di sini berapa? Misalkan di sini A-nya berapa? A-nya berapa? 7. Betul, di sini tuh 7. Kenapa 7? Karena di sini dibagi 3. Ini pun harus dibagi 3. Nah, itu yang namanya perbandingan senilai. Tapi biasanya di soal seperti ini dalam bentuk soal cerita. Jadi kalian harus membedakan mana soal senilai, mana perbandingan senilai, mana perbandingan berbalik nilai. Nanti kita harus lihat dari bentuk soalnya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa perbandingan senilai itu seperti ini. Jadi senilai C dan D. Jadi A per B sama dengan C per D. Oke, itu mainnya. Contoh perbandingan senilai. Biasa gini, banyak bensin dengan jarak yang ditempuh. Betul nggak? Sekarang gini, bensin 2 liter, berapa jaraknya? Bensin 5 liter tambah jauh atau makin berkurang? Tambah jauh kan? Semakin banyak bensin, semakin jauh jarak yang ditempuhnya. Betul. Sekarang ini, banyak barang dengan jumlah beratnya. Ya kan? Semakin banyak kardus, semakin berat nggak misalkan isinya? Ya, masing-masing kardus mempunyai berat, betul nggak? Contoh gitu, 1 kardus ada 2 kilo. 2 kardus berapa kilo? 4 kilo, betul nggak? Ya kan? Jadi ada perbandingan yang senilai seperti itu. Misalnya banyak beras dengan jumlah orang. Di rumah aja kalian, sehari berapa kilogram kalian makan beras? Makan nasi. Ya kan? Pakai beras, ya kan? Anggap sehari 2 kilo satu keluarga. Satu keluarganya berapa orang itu? Misalkan 4 atau 5 lah. Ya. Sehari 2 kilo. Itu kebanyakan ya, saya nggak tahu lah. Ya. 2 kilo untuk 5 orang. Saya nanya, 10 kilo untuk berapa orang kira-kira satu hari? Pasti lebih banyak lagi kan orangnya, betul nggak? Nah, itu dia, semakin banyak suatu beras, semakin banyak jumlah yang makannya. Nah, ini contoh-contohnya untuk perbandingan senilai. Ya. Oke. Sekarang yang berbalik nilai. Yang berbalik nilai itu apa? Saling keterbalikan. Yang namanya berbalik nilai itu saling keterbalikan. Ya. Biasanya ini ketentuannya dengan cara bagi dengan pecahan. Misalkan gini. Ya, saya sebutkan di sini ya. Misalkan A per B berbalik nilai dengan C per D. Penulisannya adalah A per B sama dengan D per C. Kenapa ini dibalik? Nah, sekarang gini. Kalau yang namanya berbalik nilai itu contohnya apa ya? Kalau kita cek contoh perbandingan senilai ya, banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Oh iya, misalkan gini, misalkan ada 10 pekerja, selesainya 2 hari ngebangun rumah, jangan rumah lah, ngebuat meja lah gitu ya, meja kantor yang banyak gitu kan, selesainya 2 hari, 10 orang selesai 2 hari. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan 20 orang dikerjakan, ya dengan jumlah meja yang sama, berapa hari pengerjaannya? Lebih lama atau lebih bentar? Lebih cepat ya? Nah, ini dia. Perhatikan. Orangnya bertambah, waktunya berkurang. Nah, ini saling berkebalikan, betul nggak? Ya kan? Orangnya bertambah, tapi waktu pengerjaannya berkurang. Nah, itu yang namanya berbalik nilai. Atau kecepatan mobil dengan waktu tempuh. Betul nggak? Sekarang gini, waktu 100 km per jam. Cepat kan? Dalam waktu 1 jam. Misalkan seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau 40 km per jam, berapa jam? Ya kan? Pasti makin lama kan? Karena 40 km per jam. Artinya makin lama lagi dia nyampe ke tempatnya. Betul nggak? Nah, itu namanya berbalik nilai. Kecepatannya berkurang, tapi waktunya bertambah. Nah, itu yang namanya berbalik nilai. Nah, harus paham juga. Nanti di contoh-contoh soal ini. Kenapa pakai skala pun ada? Karena skala pun, yang saya bilang, itu ada tentang hubungannya sama pecahan lagi. Kenapa? Karena itu ada perbandingan. Misalkan ini skala 1 banding 500.000. Ya kan? Artinya 1 cm mewakili 500.000 jarak sebenarnya. Ya, mewakili 500.000 jarak sebenarnya. Ya, itu satuannya cm lagi nanti, saya nggak tahu. Nah, gini. Saya yakin kalian mau pelajari ini. Skala itu jarak peta dibagi jarak sebenarnya, ya kan? Sedangkan kalau jarak peta, skala kali jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya adalah jarak peta, maksudnya di sini ukuran pada peta dibagi skala. Pasti kalian paham ini, ya. Ini hanya untuk mengulang aja. Ya, kalau misalkan S sama dengan JP per JS, biasanya kayak gitu.
JP itu sama dengan S kali JS. Kalau ini JS sama dengan JP per S. Bisa kayak gitu ada kok. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita cek ke contoh soal. Apa itu? Panjang pita Ika 30 cm. Panjang pita Rosiana 90 cm. Perbandingan panjang pita keduanya berapa? Nah, antara Ika banding Rosi itu adalah 30 banding 90, betul nggak? Nah, atau kalau misalkan saya dalam bentuk pecahan, biasa ditulisnya seperti ini. Ika banding Rosi, bukan 1 per R, ini I ya. I per R itu sama dengan 30 per 90. Untuk menghasilkan suatu perbandingan, itu akan disederhanakan kan? Ini dibagi berapa? 30 ya? Jadi 1 banding 3. Jadi antara Ika dan Rosi itu adalah 1 banding 3. Ini I lah ya. Ini I, ini 1. Oke, ini 1 banding 3. Nah, inilah perbandingan antara Ika dan Rosiana. Jadi itulah yang namanya pecahan itu digunakan juga dalam perbandingan, biar kalian paham juga di sini. Nah, seperti ini ya. Konsepnya dari pecahan ya, ingat konsepnya masih dalam pecahan juga. Oke. Lanjut ke berikutnya, coba kita cek pertanyaan kedua apa nih. Oh ya, jumlah uang Eli dan Liana adalah 375.000. Jika uang Eli dan Liana perbandingannya 2 banding 3, maka besar uang Eli dan Liana berturut-turut adalah berapa kira-kira uang Eli? Cara pengerjaannya? Nah, lihatin. Jumlah uang Eli dan 375, perbandingan uang Eli dan Liana 2 banding 3. Cara pengerjaan, uang Eli. Nah, lihatin. 2 per, ya kan? Perbandingan Eli-nya 2. Ya kan? Dibagi jumlah perbandingannya 5 dikali berapa? 375. Jadi jawabannya 150.000. Oke, lanjut lagi. Kalau uang Liana 3 per berapa? 3 per 5 kan? 3 dibagi jumlah perbandingannya kali 375.000, hasilnya 225.000. Nanti kita cek ke bagian soal-soal berikutnya ya, di bagian latihan soal. Nanti kan bagian latihan soal tidak ada penyelesaiannya. Jadi kalian coba kerjakan, siapkan kertas, kita kerjakan bareng-bareng seperti itu. Oke, dan sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak lanjut soal berikutnya. Dalam waktu 7 menit, Denny mampu membaca buku cerita sebanyak 140 kata. Untuk membaca 700 kata, waktu yang diperlukan. Pertanyaan saya, bertambah atau berkurang waktunya? Ketika katanya bertambah, waktunya bertambah atau berkurang? Yang lain gimana? Bertambah. Berarti ini 7 menit, 140 kata. Y menit berapa kata? 700 kata kan? Nah, Y-nya berapa? Karena ini masing-masing bertambah, waktu bertambah, katanya pun bertambah, artinya pakai perbandingan senilai. Kalau biasanya, kalau setelah kalian menulis seperti ini, udah pakai aja per sama dengan per, gitu. Udah langsung. Jadi 7 per Y sama dengan 140 per 700. Jadi di sini tinggal langsung disederhanakan aja. Kali silang gitu ya. Y kali 140, 700 kali 7, jadi 4.900. Di sini disederhanakan jadi 35 menit. Seperti itu. Jadi artinya kelipatan 5. Betul nggak? Dari 140 ke 700 kali 5 kan? Betul nggak? Ya kan, ini dikali 5 nih. Jadi Y kali 5 hasilnya 700. Maksudnya ini kali 50 ya. Kali 20 ya? Maaf. Kali 2, maaf, kok kali 5? Ini berapa kesini? 7 kali ini? Iya, ke 20 kali 20, maaf, kali 20. Y 7 ke 140 kali 20 ya. Nah, kali 20. Maka ini pun dikali 20. Nah, Y-nya berapa? Kebetulan 3 kali 5. Oke, maaf. Ya, kelipatannya. Masing-masing jadi kelipatannya di sini. Oke, paham sampai sini? Coba kita hapus. Bagian pertanyaan nomor 4 adalah, coba kita lihat, sebuah asrama memiliki penghuni sebanyak 30 orang. Persediaan makanan yang ada diperkirakan akan habis 88 orang. Karena ada tambahan 10 orang penghuni, berapa hari persediaan makanan akan habis? Oke. Kan 30 orang, habis 88 hari. Sekarang gini makanannya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan tambah 10 orang, jadi berapa penghuninya? 40 ya? 40 orang, berapa hari? Lebih cepat atau lebih lama? Orangnya makin banyak, harinya makin dikit atau makin banyak? Makin dikit. Oke, benar, makin dikit. Kenapa? Karena makin habis, cepat habis kan?
Nah, 30 orang 8 hari, 40 orang berapa hari? Betul kan gitu kan? Tapi permasalahannya kan ini adalah berbalik nilai. Ya, perbandingan berbalik nilai. Ketika kalian nulis, nah kalau berbalik nilai itu, ya kalian tulis aja ini sama dengan per, setelah itu 30/40 sama dengan 8/m, karena tahu ini berbalik nilai, kalian balikin aja 8/m-nya. Ya. Jadi m/8. Ya. Itu yang namanya berbalik nilai. Bedanya senilai sama berbalik nilai itu cuma ada yang diputar aja satu. Bukan dua-duanya ya. Mau yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ruas kiri atau ruas kanan, kalian diputar aja posisinya, ya terserah. Jangan dua-duanya diputar, kedua-duanya diputar sama aja bohong. Artinya masih senilai, ya. Salah satunya aja, seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat 40m, 8 kali 3 240, maka m-nya adalah 6. Nah, ini kan kita tahu 8 ke 40 kan dibagi 5 ya, 40 ke 8 dibagi 5. Otomatis 30 ke m pun dibagi 5. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham, saya yakin paham. Kita cobalah ke soal berikutnya nih. Dengan 4 pekerja dapat dihasilkan 350 batako selama 10 hari. Banyak batako yang dihasilkan 8 pekerja selama 4 hari. Gimana nih cara ngitungnya? Kita cek. Dengan 4 pekerja selama 10 hari dapat menghasilkan 350 batako. Artinya 4 pekerja selama sehari dapat menghasilkan 35 batako. 4 pekerja selama 1 hari 35 batako. Sekarang 8 bekerja berarti dapat menghasilkan 70 batako kan? Kalian 2 kali lipatnya. Betul nggak? Ya kan? Dalam sehari. Sekarang dikalikan aja sehari kali berapa, Pak? Kalau selama 4 hari 8 kali 70 artinya 280 batako. Nah, paham nggak sampai sini? Ya. Kan pertanyaan selama 4 hari ya, ini cuma 4 hari. Sedangkan ini kan 10 hari. Ya kan? Jadi selama 4 hari 8 orang cuma 280 batako. Oke, nomor 5. Jarak sebenarnya dari 2 kota adalah 80 km. Jarak pada peta 5. Skalanya adalah, ingat yang skala itu jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Ya udah, jadi jarak peta dibagi jarak sebenarnya adalah 5 banding 8 juta. 8 juta itu 1 banding 1.600.000. Ya, saya yakin kalian udah paham ya. Nomor 6-nya apa di sini? Kalau mencari jarak sebenarnya, gimana cara mencari jarak sebenarnya? Oh, maaf. Ini cari jarak sebenarnya adalah apa? 3.500.000 kali 5. Jadi 3.500.000 ini dikali dengan 5, atau sebenarnya gini ya, jarak sebenarnya itu sama dengan jarak peta dibagi skala. Ya kan? Jarak petanya 5 cm, skalanya 1 banding 3.500.000. Harusnya kayak gini ya. Nah, ini artinya ya udah dikalikan aja ke atas. Jadi 5 dikali 3.500.000. Nolnya kurang 1 ya. Maka jawabannya 17.500.000. Ini satuannya cm, berubah ke kilometer, ya udah 75 km. Ini harusnya jaraknya bentuknya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nah, ini untuk kita mempercepat waktu aja biar lebih cepat. Langsung aja ke latihan soal ya. Tadi udah masuk ke latihan soal. Jadi kalian siapkan kertas, siapkan semuanya. Kita masuk ke latihan soal. Kira-kira ini saya ngambil dari buku Cambridge. Kira-kira nomor 1 A-nya berapa bagian Kak ini? Berapa bagian ini? Untuk warna merah. 1/3. 1/2 ya, maaf. 1/2. Ya kan? Sedangkan ini B-nya? 3/4. Sedangkan yang nomor 2 A-nya berapa? 4/6. Jadi 2/3 ya. Oke, sedangkan nomor B-nya? Apa? 10/4. Jadi 5/2. Oke. Ini dalam bentuk rasio yang sederhananya berapa ini? Jadi berapa ini? 1/3 ya. Sedangkan ini B-nya? 6/1. Sedangkan C-nya? 2/3.
2/3, sedangkan D-nya 12 banding 6/4. Atau 3/2. 3/2 dibagi 8 ya, dibagi 8. 3/2. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya, kita cek. Besar uang Dona 4.000, sedangkan uang Nabila 2.000. Maka perbandingan uang Dona sama uang Nabila berapa? Berapa antara uang Dona sama uang Nabila? 2/3. 2/3. 2/1. Uang Dona kan 4.000. Uang Nabil 21 itu 2/3. Maaf. Salah saya juga. Maaf. Lebih dari Katanya uang Dona kan 4.000 ya. Uang Nabila Uang 2.000, Nabilanya lebih berapa? dari uang Dona. Oh, jadi 6.000 benar. Jadi berapa? 2/3. 2/3. Bagus. Ya, betul. Bukan doanya itu 2/3. Bagus. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 2/3. Oke, kita soal berikutnya. Perbandingan kelereng Dito dan Abdul adalah 9/5. Selisihnya 28. Jumlah kelereng mereka berapa? Kan tadi kan udah jelaskan bahwa selisih itu, ya kan? Selisih perbandingan, betul? Dibagi jumlah perbandingan, ya, dikali total kan, atau jumlah totalnya di sini, totalnya berapa? Nah, yang kita cari ini totalnya nih, karena selisihnya 28, selisih perbandingannya berapa? 4, betul. Terus jumlah perbandingannya 14 dikali total. Nah, total ini yang kita cari kan. Nah, sekarang ini aja. Ini kan 4/17, 4/14. Kita coret jadi 2/7 ya. Betul nggak? Nah, sekarang 2/7 kita pindah ruas. Jadi 28 dikali 7/2. Ya kan? Sama dengan total. Kan 2/7 kalau pindah ruas putar juga ya posisinya ya. Iya. Bagi jadi dikali jadi dibagi. Oke, jadi sekarang kita coret di sini 14. 14 kali 7 berapa? 98. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jadi yang namanya selisih, ya, selisih ini, atau saya agak sedikit ini kan, biar kalian bisa tulis. Ini penting lah, bagian ini penting ya. Selisih itu apa? Selisih perbandingan per jumlah perbandingan, betul? Dikali total. Ini saya kotakin kenapa? Karena ini penting. Ya. Karena ini penting juga, ya. Oke. Paham sampai sini? Ya. Oke, kalau paham kita coba lanjut ke soal berikutnya. Kita cek soal berikutnya. Nomor berapa? Soal berikutnya nomor 4. Oke. 4 tins of beans weight-nya 1,6. Tins, buah tin ya mungkin ya. Tins of beans itu apa sih? Kacang-kacang gitu ya? Bener nggak sih? Kacang buah atau buah kacang gitu, buah tin mungkin ya. Kan bentuknya kacang juga ya. Beratnya 1,6 kg. 4-nya itu. Ya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau 12 tins of beans itu berapa kilogram? Ini pakai perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Senilai ya. Kenapa? Karena semakin naik ya ininya ya. Jadi kalau 4 itunya 1,6. Sekarang kalau 12 berapa kilogram? Betul nggak di sini? Ya kan? Di sini berapa kilogram nih kotak ini? Ya kan? Ini 4 ke 12 kali berapa? 3. Kali 3. Otomatis ini pun dikali 3. Jadi berapa? 1,6 kali 3 4,8 lah. Nanti saya cek aja. Jadi 4,8 ini tuh 4,8 kilogram. Sekarang kita lihat kalau 10 tin of beans berapa kilogram? Dari 4/1,6 menuju 10 per X. Berapa di sini lah? X-nya lah saya tulis. Kalau kalian nggak bisa seperti ini ya, kalian pakai cara manual lagi kayak tadi gitu kan. 4 kali X kali 4 jadi 4X misalkan ya. 4X sama dengan 10 kali 1,6 6
16, ya kan? Maka X-nya berapa? Jadi X itu sama dengan 16 per 4. Maka X-nya berapa? 4. Oh, jadi 4 di sini. Ya, jadi sini 4 kg. Oke. Ini 4,8 kg. Ya. Sekarang bagian ini. A tin of sweet contain toffees and coklat. Toffees itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, banyak coklat sama apa lah. Rasionya 3:4. Dalam tin itu ada 35 permen. 35 permennya itu ya. Berapa banyak coklat di dalam tinnya itu? Kardusnya mungkin ya. Ini kardus kacang-kacangan atau apa ya? Kardus di sini tuh mungkin ya. Saya lupa lagi arti itu apa. Ya. Yang anggap kardus lah. Jadi berapa banyak coklat di dalam kardusnya tersebut. Sekarang ini. Untuk mencari coklat. Perbandingan coklatnya berapa? 4, ya kan? Per jumlah perbandingannya 7. Dikali berapa total coklat permennya di dalam ini kardus? 35. Dari sini kita bisa coret-coret 5. Berapa jadinya coklatnya ada berapa? 20. Jadi ada 20 coklat di dalam kardusnya. Kalau misalkan ditanya tofinya berapa? 3/7 dikali 35. Jadi berapa di sini? 15. Betul sekali. Ya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kalau perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7, yaitu 7:5. Jumlah kelas 7-nya itu 36 orang, maka si laki-lakinya berapa banyak? Laki-lakinya berapa banyak? Laki-laki nih, banyak kan nih. Laki-laki, berapa perbandingan laki-laki? Perbandingan laki-lakinya berapa? 7. Per jumlah perbandingan kelasnya berapa? Semuanya berapa? 12. Dikali berapa total siswanya? 36. Kita coret-coret ya. 12 sama 36, 3. 3 kali 7? 21. Seperti itu. Udah gini doang. Oke? Kita lanjut soal berikutnya. 4 kg jeruk dibeli dengan harga 40.000, maka 6 kg jeruk yang sejenis harganya berapa? Coba, berapa hasilnya? Coba saya ini ke kalian. Saya kasih waktu dah, berapa detik? 20 detik lah. Berapa hasilnya? Nggak usah 20 detik, 10 detik lah. Berapa hasilnya? 60. Berapa? 60. 60.000. Betul, 60.000 ya. Karena 4 per berapa sini? 40.000 ya. Ini sama dengan 6 per berapa? Betul nggak? Ini kan perbandingannya senilai, betul nggak? Ya. Kalau 4 gini aja nih, bagi aja dulu. Berapa ini? 1, jadi 10.000 ya. 10.000 kali 6, 60.000. Jadi X-nya berapa? 60.000. 60.000. Ya udah. Jawabannya 60.000. Bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Waduh. Ada share $360 antara Hasan, Mia, dan Safia dengan rasionya 2, 3, dan 5. Ya kan? Dengan rasio 2, 3, dan 5. Ini pertanyaan pertama. Maksudnya ini tuh harusnya ada, maaf, ini tuh salah ini. Ini sama ini beda ya. Nah, sekarang gini, bagikan uang, di sini kan bagian share, bagikan uang $360 kepada Hasan, Mia, dan Safia dengan rasio 2, 3, dan 5. Sekarang saya nanya, Hasan dapat berapa Hasan? Perbandingan Hasan berapa? 2. Jumlah perbandingannya berapa? 10. 2, 3, dan 5 kan? 10 kan? Dikali berapa? $360. Jadi berapa ini kalau kita coret 36 kali 2, $72. Ini punya Hasan. Sekarang punya Mia. Kita lihat punya Mia. Mia itu berapa perbandingannya? 3 ya? 3/10 kali 360. Berapa jadinya? Jadi 36 kali 3, 108. Contoh ini Maya. Sekarang yang punya Safir, 5/10
10 juga kan? Kali 360. Kira-kira berapa nih? 36 kali 5 berapa? Berapa? 180. 180, benar. Ya, 180. Jadi ini masing-masing uang Hasan, Mia, dan Safir. Oke? Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat bagian ini. Yang nomor 2-nya ya, ini nomor 2-nya. Maaf, itu sebenarnya ada 2 nomor. Oke. Dalam sebuah kardus biskuit terdapat shortbread, yaitu roti kecil, buah-buahan, dan biskuit coklat gitu ya. Dengan rasio 314. Di dalamnya, ya, di dalam biskuit itu ada 56 isinya. Berapa banyak ya shortbread? Jadi shortbread-nya ada berapa? Perbandingan shortbread-nya berapa? Shortbread-nya 3 per 8 kali dikali 56. 56. 8 bagi 56? 7 kali 3? 21. Sekarang yang fruitnya berapa? 1 Per 8 kali 56 ya? Iya. Ini berapa? 7, betul. Sekarang yang coklatnya berapa yang coklatnya? 7 4 per 8 kali 56. sama dengan Jadinya? 28. 28. Betul. 28. Ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, bagus. Paham. Kita cek soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh 56 km. Jika jarak ditempuh 84 km, berapa bensin yang diperlukan? Sekarang gini, 56 km ke 84. Semakin banyak kilometernya, liternya semakin banyak, semakin berkurang. Banyak juga kan. Jadi artinya ini pakai perbandingan senilai. 8 liter itu berapa? 56, ya kan? Sekarang berapa liter untuk hasilnya 84? Betul nggak? Ini kan sederhana ini. 8 sama 56 jadi 7. Jadi 17 ya. Jadi 1/7, 84 pindah ruas dikali 84 sama dengan X. Nah, ini berapa? 7 bagi 84 bisa nggak? Bisa. Berapa? 12. 12, betul. Jadi berapa yang diperlukan bensinnya adalah 12 liter. Paham? Ya. Paham. Oke, kalau paham kita lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 50 permen yang dapat dibagikan kepada 50 anak dengan masing-masing anak mendapatkan 4. Berapa permen yang diterima setiap anak jika dibagikan kepada 20 anak? Kira-kira berapa nih? 50 anak dapat 4 permen. Kalau 20 anak dapat berapa permen? 50 dibagi 4. Nah gini, anaknya berkurang atau bertambah? Berkurang. Permennya bertambah atau berkurang nantinya? Bertambah. Bertambah, artinya berbalik nih nilai kan? Betul nggak? 50 permen itu 4 orang. Kan kalau senilai dulu ya. Kalau 20 permen, 20 orang berapa permen gitu kan? X. Karena ini berbalik nilai, ingat ini yang ditukar nih ya. Ketika ada X-nya di bawah. 50 per 4 sama dengan X per 20. Betul nggak? Ya. Ya kan? Nah, sekarang kita cek di sini. Apa? Berapa ini? Namanya tuh 20 kali ini ya. 20 kali ini berapa banyak? Kok gini sih? Tar dulu. Ini pakai perbandingan senilai atau enggak ya? Karena ada jumlahnya ya. Kira-kira benar nggak ini? Pakai perbandingan berbalik nilai? Salah ya? Nggak pakai ini ya? Kenapa? Karena ini ada jumlahnya, kita nggak tahu. Ini pakai manual ternyata, bukan pakai perbandingan ya. Dari soalnya kita cek lagi. Maksudnya kenapa? Karena nggak mungkin 1000, ya kan 50 kali 20 1000 ya. Dibagi 4, masa satu orang dapatnya 250 permen? Nggak mungkin kan? Oke, ini nggak mungkin. Jadi bukan ini. Gimana? Kita cek dulu. Berapa banyak permennya dulu nih? Berapa banyak permennya?
50 anak kali 4 permen dulu kan. Jadi 50 kali 4. Jadi berapa permen? Oh, ada 200 permen sekarang. Sekarang berapa permen kalau 20 anak? Kalau 20 anak jadi 200 dibagi 20. Jadi cuma 10 permen dong. Ya kan? Ya udah gitu aja ternyata. Jadi bukan pakai perbandingan ini. Pakai biasa aja. Nah, terkadang kita harus teliti dalam mengerjakan soal seperti itu. Oke? Ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oh, ini apa nih soalnya nih? Apa? Ya. Mia dan Diana are going to share 180. Jadi dia akan membagikan $180 ini dengan rasio sesuai dengan berapa banyak saudara laki-laki yang mereka punya dan rasio berapa banyak perbandingan saudara perempuan yang mereka punya masing-masing. Mia memiliki 2 laki-laki dan 3 perempuan adiknya, sedangkan Gina memiliki 1 laki-laki dan 5 saudara perempuan. Ya kan? Sekarang bagaimana kita membagikan uang itu terhadap saudara laki-laki dan saudara perempuan? Ya kan? Nah, pertanyaan di sini berapa banyak lebihnya saudara laki-laki dan saudara perempuan dapatnya? Sekarang gini, Mia 1 laki-laki, ya kan, 3 perempuan saudaranya, ya kan. Sedangkan Giana memiliki 2 laki-laki ya, 2 laki-laki Mia itu 2 laki-laki, 3 perempuan, 3 sister. Sekarang kalau untuk Giana mempunyai 1 laki-laki, berapa perempuan jadinya? 5 perempuan, ya kan. Jadi jumlahnya ini adalah 3 laki-laki dan 8 perempuan. 5. Gitu. Ya kan? 5. Betul. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada $180 nih ceritanya nih. Ya kan? Ada $180. Nah, $180 ini kan kita untuk laki-lakinya berapa? Untuk laki-laki artinya 3 banding, ya kan? Ini 3 banding 8 dong, kan? Laki-laki dan perempuannya ya. Berapa aja total perbandingannya? 11 dikali $180 masing-masing. Oh, atau tar dulu, saya tuh agak sedikit ini. Oh, maaf, ini untuk Giana doang ya? Ini untuk Giana doang yang di-share-nya ya? Betul nggak? Oh iya. Nah, ini untuk Giana doang ternyata untuk di-share-nya. Ya kan? Kalau Giana doang untuk di-share-nya 1/5. Giana doang 1/5 yang kita pakai. Betul. Jadi bukan semuanya, ini untuk Giana doang kita. Oke. Jadi untuk Giana ya, untuk Giana. Tapi untuk laki-lakinya dulu nih, laki-lakinya. Jadi 1/1/6 kali 180. Betul nggak? Jadi berapa dolar laki-laki dapatnya? 30 ya? Kan 6, 18, 3 ya? Betul nggak 30 dolar? Kalau sedangkan untuk saudara perempuannya Giana berapa? 5 ya? 5/6 kali 180. Berapa ini? 150. Pertanyaannya, how much more would Giana get if the share money? Nah, berapa banyak yang didapatkan dari ininya? Giana itu berapa? Selisihnya? Perempuan dan laki-laki, selisihnya dari 150 dan 30 berapa? 120 dolar bedanya. Seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Oke. Apa? Paham ya? Oke, kita coba untuk selanjutnya. Tar dulu, sekarang udah jam berapa ya? Oke, udah jam 10.13. Seperti itu, 10.13 kita masih ada berapa soal lagi? Oh, masih ada berapa soal lagi nih? Ya, kita udah jam segini. Sebelumnya kita selesaikan aja sampai sekarang kalau seperti itu, karena udah jam 10:13 kan, waktunya pun udah lebih dari yang seharusnya ya.
Tidak apa-apa. Kita kalau misalkan pengen ini bisa lagi ini. Oke. Sekian kalau untuk ininya, untuk pembelajaran sekian. Tapi saya ingin bilang sesuatu sebentar, ya. Bentar ya, maaf. Saya cek dulu di sini. Saya stop share dulu ya semuanya. Maaf. Oke, semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk kesempatan hari sekarang. Ya, waduh banyak sekarang ya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan saya ada kesalahan dalam ininya, gitu kan. Dari preparation class ini adalah sebagai contoh bahwa kita dari Ocean akan memberikan pelayanan bahwa kelas online itu akan seperti ini terus sampai selanjutnya gitu, seperti ini. Jadi ya kalau adik-adik ingin melanjutkan lagi, kalian adik-adik bisa daftar di Ocean. Kan adik-adik kan jauh, teman-teman, jangan adik-adik lah, teman-teman ya. Teman-teman kan pada jauh dimanapun gitu kan. Ketika kalian membutuhkan pembelajaran lebih kurang dari sekolah, kalian bisa bantuan dari Ocean seperti itu. Jadi Ocean siap membantu kalian dalam pembelajaran kalian sehari-hari selama kelas 7 nanti setahun ke depan seperti itu ya. Dengan sistemnya seperti ini, kondisinya sama seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin bergabung, kita tunggu seperti itu ya. Sebelumnya ada pertanyaan sampai saat ini? Ada yang pengen ditanyakan gitu kan, tentang Ocean atau tentang gimana ininya? Ada? Yang lain ada yang pengen tanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Oke lah kalau gitu. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk semuanya telah hadir di kesempatan saat ini ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apa-apa, kalian bisa hubungi nanti ke Ocean, kakak-kakak kalian juga di sana ya. Terima kasih banyak semuanya. Kalau seperti itu saya ini kan dulu, kebetulan akan dilanjutkan lagi ya ke depannya ya. Makasih ya. Assalamualaikum.